Benteng kognitif ENTJ terhadap doktrin irasional. ENTJ adalah tipe kepribadian yang sangat independen dalam berpikir, didorong oleh logika, analisis, dan pemahaman yang mendalam terhadap sistem. Sifat ini membuat mereka sangat sulit untuk terjerumus dalam aliran atau sekte yang menuntut kepatuhan buta tanpa bukti yang kuat. Berikut adalah alasan utama mengapa ENTJ memiliki resistansi tinggi terhadap pengaruh aliran dan sekte, terutama yang bersifat dogmatis dan tidak masuk akal. Kalau begitu, seperti biasa, simak selengkapnya. Alasan pertama, sistem kognitif ENTJ, filter rasional terhadap informasi. Fungsi kognitif dominan ENTJ adalah introverted intuition, yang berfungsi sebagai mekanisme internal untuk menyusun pola, memprediksi masa depan, dan memahami makna mendalam di balik setiap fenomena. Fungsi ini bekerja bersama dengan extraverted thinking yang fokus pada validitas objektif dan efisiensi. Introverted intuition membuat ENTJ berpikir dalam pola besar. Mereka tidak hanya menerima informasi mentah, tetapi juga menghubungkan titik-titik yang tersembunyi dan melihat motif di balik setiap gagasan atau doktrin yang diterimanya. Ini membuat mereka tidak mudah menerima ajaran tanpa memahami konteks secara lebih luas. Extraverted thinking, mereka memastikan bahwa logika tetap menjadi standar utama. Jika sebuah doktrin tidak memiliki dasar yang kuat baik secara empiris maupun rasional, ENTJ akan dengan cepat menolaknya. Kombinasi dari introverted intuition dan extraverted thinkingnya menciptakan skeptisisme alami bagi dirinya. ENTJ jadi tidak mudah terpengaruh oleh retorika emosional atau tekanan sosial karena mereka lebih mengandalkan pemahaman logis dan analisis kritis terhadap informasi yang diterimanya. Alasan kedua, ENTJ dan ketidaksukaannya terhadap otoritas yang tidak rasional. Sebagian besar sekte atau aliran ekstrim biasanya akan mengandalkan hierarki ketat dan figur otoritas yang mengklaim memiliki kebenaran mutlak. Namun, ENTJ secara alami cenderung meragukan otoritas yang tidak rasional atau tidak bisa membuktikan klaimnya secara objektif. Mereka tidak mudah tunduk pada dogma. Tipe kepribadian ini hanya menghormati otoritas yang mereka anggap kompeten dan berbasis pada fakta yang kuat, bukan status sosial atau karisma. Individu ini memiliki kecenderungan untuk menguji informasi sebelum mempercayainya. Sebelum menerima suatu ajaran, ENTJ akan melakukan penelitian mendalam, membandingkan dengan sumber lain, dan menimbang apakah itu masuk akal atau hanya permainan manipulatif. Mereka membenci logical fallacy dan bias kognitif. Jika suatu doktrin hanya bergantung pada emosi, ancaman, atau janji-janji kosong tanpa dasar yang solid, ENTJ akan langsung mencium ketidakkonsistenannya dan menarik diri dari hal itu. Alasan ketiga, karena mereka merupakan kepribadian mandiri dan cenderung lone wolf. Sebagian besar orang yang bergabung dengan sekte atau aliran ekstrim adalah mereka yang mencari rasa memiliki, keamanan, atau jawaban instan terhadap ketidakpastian hidup. Namun, ENTJ sendiri tidak memiliki dorongan sosial yang kuat seperti kebanyakan orang. Mereka nyaman dalam kesendirian. Ia lebih suka mencari jawaban sendiri daripada bergantung pada kelompok atau pemimpin spiritual yang menawarkan kebenaran siap pakai. Tipe kepribadian ini memiliki worldview yang sudah matang sebelum menerima gagasan baru. Mereka tidak mudah diombang-ambing oleh tren atau ideologi yang hanya berbasis propaganda dan sentimen emosional saja. Bagi mereka, kemandirian berpikir adalah prinsip utama. Mereka tidak suka diperintah tanpa alasan rasional. Mereka akan selalu mempertanyakan dan menguji argumen sebelum menerima sesuatu sebagai kebenaran. Alasan keempat ialah kemampuannya dalam mengenali manipulasi psikologis. Sekte dan aliran ekstrim seringkali menggunakan teknik manipulasi psikologis seperti gaslighting, cognitive dissonance, dan emotional exploitation untuk menanamkan keyakinan kepada pengikutnya. Namun,
INTJ memiliki daya tahan tinggi terhadap teknik-teknik ini. Mereka relatif dapat mengenali pola manipulasi dengan cepat karena terbiasa menganalisis dinamika kekuasaan dan motif tersembunyi. INTJ dapat melihat adanya red flag dalam retorika suatu kelompok. Ketahanan mental mereka tinggi, ia tidak mudah terpancing oleh teknik penanaman ketakutan yang cukup umum, sering digunakan oleh sekte sesat untuk menaklukkan pengikutnya. Individu ini tidak suka bergantung pada emosi saat membuat keputusan. Sekte seringkali menggunakan manipulasi emosional untuk menciptakan loyalitas. Namun karena INTJ lebih mengutamakan logika, mereka sulit dimanipulasi dengan pendekatan ini. Alasan kelima dan yang terakhir untuk pembahasan kali ini ialah kecenderungannya dalam mencari kebenaran yang objektif. Banyak sekte dan aliran menawarkan jawaban-jawaban absolut yang tampak meyakinkan, tetapi tidak tahan uji secara ilmiah atau logis. Namun, INTJ tidak puas dengan jawaban instan, mereka selalu ingin menggali lebih dalam. Mereka skeptis terhadap klaim yang tidak dapat diuji. INTJ tidak akan menerima sesuatu hanya karena dikatakan oleh figur yang berwibawa. Mereka akan mencari bukti dan mempertanyakan segala aspek sebelum ia mempercayainya. Tipe kepribadian ini lebih memilih sistem berpikir yang terbuka dan fleksibel. Jika suatu doktrin menuntut kepatuhan total dan menolak pertanyaan kritis, itu sudah cukup bagi INTJ untuk menolaknya. Mereka tidak mudah terbujuk oleh ideologi yang menolak realitas. Jika suatu sekte berusaha menanamkan doktrin yang bertentangan dengan logika dan bukti empiris, INTJ akan melihatnya sebagai omong kosong belaka. Kesimpulannya, mengapa INTJ kebal terhadap sekte dan aliran sesat? Dari semua aspek barusan, jelas bahwa struktur kognitif dan sifat alami INTJ membuat mereka sangat sulit untuk terpengaruh oleh aliran atau sekte, terutama yang bersifat dogmatis, irasional, atau manipulatif. Kelebihan utama yang membuat mereka kebal adalah skeptisisme tinggi. Mereka tidak mudah percaya tanpa bukti yang kuat. Lalu kemampuan analisis yang mendalam. Mereka bisa melihat pola tersembunyi dalam doktrin yang mencurigakan. Lalu kemandirian berpikir. Individu ini lebih percaya pada pemikiran mereka sendiri daripada mengikuti mayoritas. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh emosi atau propaganda. INTJ lebih mengandalkan fakta dan logika. Lalu ketidakpercayaannya terhadap otoritas yang tidak kompeten. Ia hanya menghormati pemimpin yang memang memiliki kapasitas intelektual yang terbukti. Dan yang terakhir, kemampuannya dalam mengenali manipulasi psikologis sejak awal. Dalam dunia yang penuh dengan narasi manipulatif, propaganda, dan dogma yang tidak rasional, INTJ adalah salah satu tipe kepribadian yang paling sulit untuk dicuci otaknya. Jika ada satu tipe yang bisa bertahan dari pengaruh sekte atau aliran ekstrim, maka INTJ lah jawabannya. Baiklah kalau begitu, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.